A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang menguasai jagat raya ini. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada pagi hari ini. Begitu banyak yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa mengatakan, ya Allah, banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, dan kita kembalikan lagi nikmat itu dalam bentuk ibadah kita. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran itu kan, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat yang aku berikan, kamu tidak bisa menghitung. Hari ini alhamdulillah karunia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka ibadah kebutuhan kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dilanjut dengan zikir, dilanjut dengan kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya melewati saya. Jadi saya hanya tugasnya menyampaikan sebetulnya hadirin. Ilmu nama dah nggak ada apa-apanya, cuma menyampaikan saja. Mudah-mudahan pada pagi hari ini Allah bukakan hidayah, sehingga hidayah ini membuat kita istiqomah untuk menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya yang selalu rindu bertemu dengan beliau. Kerinduan kita bertemu dengan baginda Rasulullah SAW diwujudkan dengan kita sering bersolawat. Jadi hadirin, kalau solawat itu perintah, yang membedakan teknik saja dalam bersolawat. Yang jelas kecintaan kita kepada baginda itu, jangan lupa setiap hari itu bersolawat kepada baginda Rasulullah. Dari dampak solawat itu, maka kita jangan lupa bahwa kepada baginda itu harus patuh dan taat. Jadi solawat itu memberikan motivasi buat kita untuk senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran itu kan gitu ya, wa ma atakumur rasulu fahudu. Apa yang dibawa oleh Rasul itu harus diterima. Jadi apapun yang Rasulullah perintahkan, kita harus sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Rasul, kami taat. Makanya rapihkanlah ibadah kita, supaya kita itu apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh baginda kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ya, kita bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Baik hadirin berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan coba mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya terkait sifat yang luar biasa yang sangat tercela ya, ketika hadirnya sifat munafik yang ada pada diri kita. Tapi sebelumnya kita akan coba memberikan gambaran terkait pembahasan pemahaman. Kemarin terakhir kita sudah melihat bahwa ada beberapa pemahaman dalam tasyahud ya. Di tasyahud itu ada yang pertama, batasan tasyahud awal itu sampai syahadat saja. Jadi kalau ada orang yang baca, kemarin sudah saya sampaikan,
sampai asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah atau asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampai situ tidak pakai sholawat tidak ada masalah. Terus yang kedua pakai sholawat kepada baginda Rasulullah, hanya kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai situ ada yang lengkap ya, innaka hamidum majid. Nah, pada kesempatan hari ini hadirin, di dalam sholat itu ada satu perilaku yang berbeda ketika dalam melaksanakan ibadah sholat, yaitu setelah salam. Ini perlu tahu saja, setelah salam itu ada perilaku yang berbeda dalam pemahaman itu. Yang pertama, setelah sholat itu ada yang mengusap wajah, ada yang tidak mengusap wajah. Tidak di BKP ya. Dua hal yang berbeda ini jangan diperdebatkan sekali lagi ya. Kita sepakat, kita adalah jamaah di pagi ahad ini, jamaah toleransi, saling memahami, saling memberikan. Yang penting tahu ilmunya. Oh ini ternyata di sini. Yang penting jangan salah menyalahkan, saling menyalahkan. Kalau sudah saling menyalahkan, yaitu hatinya jadi kotor nantinya. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah jauhkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah setelah sholat mengusap wajah itu ada dalil dari Rasulullah? Saya jawab tidak ada. Coba cari. Hanya ada di kitab. Jadi tidak ada satupun redaksi Rasulullah menjelaskan para sahabat bahwa setelah sholat itu mengusap wajah. Tapi kenapa ada mengusap wajah? Jadi gini, silakanlah tanyakan pada guru. Ini perbedaannya di sini. Karena di dalam salah satu pemahaman itu memakai ada kaidah dalam menentukan hukum itu adalah kias, sandaran. Menyandarkan satu hukum ke hukum yang lain. Ini yang membuat jadi akhirnya dalil nyatanya nggak ada. Jadi gini, kalau teman-teman hadirin mencari hadis bahwa sahabat melihat setelah Rasulullah sholat mengusap wajah, atau Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya bahwa kamu setelah sholat salam usaplah wajahmu, tidak ada. Tanyakan Ustaz Abdul Somad ya. Siapapun lah ulama mengatakan tidak ada satupun redaksi hadis. Jadi pada saat ketika ada orang setelah sholat tidak mengusap wajah, karena memahami agamanya tekstual, dia murni bahwa Rasulullah tidak memerintahkan, maka ada yang tidak mengusap wajah. Ini jangan disalahi. Bahkan dia mengatakan, oh Rasulullah kan tidak mencontohkan, ngapain harusnya? Tapi sekarang kenapa kita banyak di masyarakat kita setelah sholat itu mengusap wajah? Jadi gini, di dalam Islam itu ada satu keterangan terkait masalah ini, itu adalah bahwa setelah doa itu Rasulullah dalam hadis muslimnya, riwayat muslimnya itu, bahwa Rasulullah ketika berdoa mengangkat kedua tangannya, lalu setelah beres dia mengusap kedua tangannya, wajahnya ke mukanya. Ya hadirin, dalilnya itu sebetulnya. Nah pada saat ketika orang setelah doa itu banyak mengusapkan wajah, dalilnya ada dalam riwayat Muslim. Nah sekarang kenapa setelah sholat itu mengusap wajah? Karena bahwa sholat itu adalah hakikatnya adalah doa hadirin. Coba dari pertama takbiratul ihram sampai salam lagi, kebanyakan itu bacaannya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama, sebagian ulama menyampaikan ijtihadnya dalam hukum qiyas, menyandarkan bahwa hukum mengusap wajah setelah sholat disandarkan kepada hukumnya doa. Nah ini walaupun kita ada perdebatan, kita tidak memperdebatkan itu. Yang jelas alasannya, gitu ya. Sehingga dalam kitab-kitab yang fikih, Fathul Qorib, Safinah itu, bahwa setelah sholat itu Imam Nawawi mengatakan bahwa mengusap wajah itu adalah karena sholat itu setelah itu doa. Jadi, kalau ditanyakan kalau Imam Nawawinya ada, apakah ada hadisnya? Nggak ada. Ya. Jadi makanya di dalam perilaku sholat setiap di BKP itu ada yang suka mengusap wajah, ada yang tidak. Tidak perlu diperdebatkan, tapi tahu, oh ini ya, dalilnya itu. Kalau ditanya kenapa kamu mengusap wajah? Karena sholat itu doa. Kata para ulama kalau sudah sholat,
Kalau sudah doa itu Rasulullah mengajarkan untuk mengusap wajah. Hadirin gitu ya. Jadi supaya tahu. Jadi jangan sampai berdebat. Kalau didebatkan nggak akan sampai-sampai. Ada orang yang mau berdebat antara mengusap wajah dan tidak mengusap wajah, nggak selesai-selesai karena pengambilan konsepnya sudah berbeda. Makanya tinggal masing-masing silakan. Saya mau mengambil mengusap wajah aja, dalilnya itu pertanggungjawabkan nanti di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mengusap wajah karena memang tidak ada redaksi hadis. Silakan kalau ada nanti yang menemukan, alhamdulillah. Ustaz Abdul Somad aja dalam penjelasannya sudah mengatakan seperti itu. Baik, hadirin yang berbahagia. Jadi dua hal yang berbeda pemahaman. Jadi nanti kalau lihat sedang berjamaah, lalu lihat masyarakat salah satu setelah sholat ada yang mengusap wajah, oh tahu itu. Ada yang mengusap wajah, oh itu dalilnya. Ya. Alasannya pengambilan dalil. Yang berikutnya, yang kedua, hadirin yang berbahagia, yang mana berbeda itu adalah setelah sholat itu adalah urutan zikir. Nah ini, sebetulnya ketika imam memimpin zikir, kemarin kan sudah dibahas, ada zikir jahar, ada zikir sir. Itu sudah disampaikan, pembahasan itu. Nah pada kesempatan ini urutan zikir yang kita baca itu biasanya yang diajarkan pada saat ketika di waktu SD. Coba pahami diri kita. Pada saat kita di saat belajar sholat, lalu belajar sholat itu ada zikir setelah sholat, maka zikir urutannya itu apa yang diajarkan guru ngaji di waktu SD ya. Sampai sekarang kita masih pakai. Perbedaannya dalam urutan hadirin. Ya. Ada yang kayak seperti Ustadz Mansur, ada yang persis seperti Ustadz kayak mimpin di sini tuh, Ustadz Angga. Ya. Itu urutan saja yang berbeda. Pada saat ketika saya memimpin zikir jahar, itu sebetulnya dalil Rasulullah mengatakan dalam riwayat Muslim, kalau kamu sudah sholat kata Rasulullah beristighfarlah 3 kali. Nah istighfar yang diajarkan oleh Rasul itu banyak. Yang paling pendek astagfirullah. Yang agak panjang astagfirullahaladzim. Ada yang panjang lagi astagfirullah wa atubu ilaih. Itu Rasulullah dalam dalil hadisnya Rasulullah. Ada yang lebih panjang lagi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa qayyum wa atubu ilaih. Redaksinya itu berbeda-beda. Yang penting urutannya istighfarnya 3 kali. Ya. Ada yang tadi disampaikan dalam zikir itu seperti itu. Jadi jangan sampai hanya urutan zikir berbeda, gak mau. Naudzubillah min dzalik ya. Itu dengki itu orangnya. Kalau udah memiliki sifat dengki, masalah kebaikan pun akan menjadi-jadi ya. Bertentangan. Makanya jangan punya sifat dengki. Kalau tidak punya sifat dengki itu lebar hati kita itu hadirin, bijaksana. Lalu setelah itu hadirin, artinya urutannya saja. Urutannya saja. Ketika ada imam yang setelah sholat itu Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, itu dalil dari Rasulullah. Setelah sholat itu membaca itu digabung-gabung menjadi suatu pergabungan sehingga menjadi urutan zikir. Tapi ada juga dalil Rasulullah mengatakan bahwa dalam urutan zikir itu orang beristighfar, setelah itu Allah mantas salam seperti saya. Itu dalilnya satu dalam hadis riwayat Muslim. Allah mantas salam, setelah itu langsung Allah mantas salamnya juga kan ada Allah mantas salam wa minkas salam fahaina rabbana bisalam. Ada yang panjang. Tapi dalam dalil Rasulullah dalam Muslim itu Allah mantas salam tabarakta ya da jalal ikram. Langsung pendek. Gitu ya. Ketika kita baca dalil, urutan dari bacaan setelah sholat itu yang penting berdasarkan ilmu. Itu sebetulnya yang kita itu tidak mau belajar melihat ilmu itu. Pernah nggak kita tanya kenapa mengucapkan itu? Tanya dong, kenapa saya mengucapkan itu urutan zikir? Ada itu mah dari dulu saya diajarin. Betul, diajarin oleh para ulama, oleh guru ngaji. Tapi apakah kita tidak mau untuk melihat itu ada dalilnya atau tidak? Coba koreksi situ. Sebetulnya saya dulu itu, saya lama di pesantren NU ya, Miftahul Huda. Miftahul Huda itu pimpinannya Kiai Haji Hoir Afandi. Hoir Afandi ini punya pesantren ratusan ya, yang cucunya kemarin jadi wakil gubernur, Pak UU ya. Nah pada saat ketika ada perubahan-perubahan di saya memahami agama itu adalah pada saat ketika di kampus. Ternyata
kita itu perlu dalil dalam setiap apa yang kita lakukan. Makanya itu ya hadirin, perubahan-perubahan ini yang penting bijak ketika berbeda. Jadi sekali lagi, dalam setelah sholat zikir itu urutannya hanya pemahamannya berbeda-beda. Ya, kalau apalagi memimpin ya, kalau memimpin zikir itu ya lihatlah jamaah ya, jangan kelamaan ya. Nanti yang zikirnya dilatih nggak imam caranya. Kalau jadi imam itu memimpin itu harus melihat jamaah saja. Kalau jamaahnya siap untuk lama ya lama. Kalau jamaahnya ada kepentingan, makanya perlu dipahami itu semua. Baik hadirin yang berbahagia. Jadi yang membedakan adalah hanya urutan zikir saja. Yang penting apa yang kita baca itu zikir setelah sholat itu, maka silahkan lihatlah dalilnya. Itu apakah sudah diajarkan oleh Rasulullah melewati para ulama? Silahkan. Kalau sudah silahkan baca, silahkan. Nanti bertanggungjawabkan di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin yang berbahagia, itulah pembahasan terkait bagaimana pemahaman yang ada di masyarakat. Berikutnya pada kesempatan hari ini kita akan coba menggali terkait masalah munafik. Al-Munafikun itu adalah salah satu surat yang Allah abadikan dalam surat di Al-Quran sampai satu surat ya. Tadi saya bacakan pada saat ketika menjadi imam. Itu di juz 28 ya. Bahwa ketika Allah menyampaikan bahwa di situ spesialisasi musuh terbesar itu orang-orang munafik ya. Nah, makanya pada kesempatan hari ini kita akan coba bacakan saja. Di dalam Islam itu para ulama membagi terkait munafik ini, kemunafikan itu ada dua. Yang pertama adalah kemunafikan secara itikad. Artinya bahwa nifaknya nifak akbar di sini. Jadi seseorang menampakkan keislamannya namun menyembunyikan kekafirannya. Makanya nifak itikad ini yang bahaya sebetulnya. Walaupun munafik ini bahaya. Karena dia melihatkan kemuslimannya, menampakkan keislamannya, tapi dia menyembunyikan kekufurannya kepada Allah. Maka yang ini nifak akbar disebutnya. Sehingga bisa membatalkan, di mana membatalkan dia sebagai seorang muslim. Makanya ini salah satu ayatnya dalam surat Al-Munafik ini ya, surat ke-63 itu tadi. Allah menyampaikan itu apa? Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah ya. Jadi kalau datang kepadamu Muhammad, orang-orang munafik itu datang kepadamu lalu mereka mengakui. Di sini sebutkan kan kalimatnya qalu, mereka menashhadu innaka rasul, nashhadu innaka rasulullah. Aku bersaksi wahai engkau adalah sebagai utusan Allah. Jadi orang munafik itu begitu, lidahnya luar biasa ya. Makanya di dalam surat itu wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasmali qawlihim. Jadi orang itu hebat ngomongnya, orang munafik. Ngomongnya ya banyak yang menipu ya. Makanya ini yang pertama ada Allah menggambarkan dalam surat Al-Munafikun itu bahwa ada orang itu yang bersaksi bahwa Rasulullah sebagai utusannya, tapi mereka itu sebetulnya tidak. Makanya Allah menyampaikan wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Cek Allah teh, saya tahu kamu mah dusta. Ngomongnya ke Rasul, saya bersaksi ya Rasul. Tapi sebetulnya dia tidak bersaksi kepada baginda Rasul, hanya untuk mengamankan dirinya aja sebagai seorang muslim. Maka di sini Allah gambarkan itu bahwa orang-orang munafik yang pertama itu dia mengakui keislamannya, tapi sebetulnya dia dusta dengan keislamannya. Ini yang bahaya diri. Makanya dulu zamannya Rasulullah, baginda Rasulullah, bahkan para sahabat setelah Rasulullah, khalifahnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab ya, Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu musuh terbesar itu adalah orang-orang munafik. Makanya di sini Allah gambarkan bahwa orang-orang munafik itu adalah yang pertama adalah nifak itikad, itu adalah mereka mengakui keislamannya tapi sebetulnya dia tidak, bohong, dusta terkait kepersaksiannya kepada Allah dan Rasulnya. Makanya ini kalimatnya dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru.
Ya, orang munafik itu beriman lalu kufur kepada Allah, lalu Allah sampaikan fatubi'a ala qulubihim, tutup hatinya. Ya, orang munafik itu hatinya sudah ditutup, hadirin. Susah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus Allah sampaikan di dalam surat Al-Munafikun. Makanya untuk nifak i'tiqad itu, yang pertama dia itu mendustakan baginda Rasulullah SAW. Udah jelas ya tadi dalilnya. Jadi kalau orang mendustakan kepada baginda Rasulullah, itu sudah munafik. Ya, kalau sudah mendustakan baginda Rasul berarti sudah tidak mengakui ya. Kan Allah sampaikan, kalau kamu taat kepada Rasul, kamu taat kepadaku, gitu kan, dalam Al-Quran begitu ya. Wa may yuti'ir Rasul, dan barang siapa yang taat kepada Rasul, faqad ata Allah, dalam Al-Quran begitu. Maka sungguh kamu sudah taat kepada Allah, betul ya. Kalau kita taat kepada Rasulullah, maka taat kepada Allah. Nifak i'tiqad itu dia mendustakan kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, kelihatan mendustakan sebagian ajaran Rasulullah. Banyak orang-orang munafik itu menutup mata ketika baginda Rasulullah menyampaikan ajarannya. Ini ajarannya tidak sesuai dengan kepentingannya, jadi nggak dipakai. Apalagi dalam urusan masalah muamalah ekonomi ya. Dalam ekonomi banyak yang tidak dipakai aturan baginda Rasulullah. Nu penting mah untung aja, liberal. Makanya ekonomi liberal itu salah satunya dia itu tidak pernah mengakui ajaran baginda Rasulullah SAW. Banyak di masyarakat dalam masalah ini aja, hadirin. Masalah gadai aja. Di kampung saya itu gadai itu sudah salah besar, bahkan tidak manusiawi. Si A punya sawah 1 hektar digadekan ke si B, minjem duit 50 juta. Cek si A teh, saya gadekan sawah saya B 1 hektar, pinjam duit 50 juta. Kata si B, oke. Sini sawahnya, sini pola sawahnya. Nih duitnya 50 juta. Itu ajaran siapa? Di masyarakat itu. Kiainya diam aja, udah nyampein tapi nggak diturutin kiainya. Itu haram itu, udah mah riba, udah mah tidak manusiawi. Menggadaikan sesuatu lalu gadaian itu dipakai oleh orang yang meminjamkan uang, itu riba dan dosa besar. Ini masyarakat begitu. Saya di Karawang itu aneh, masyarakat itu gitu ya. Sudah mah orang yang meminjamkan duit, lalu dia manfaatnya adalah sawah itu diambil, lalu dipolahkan gitu ya. Nanti hasilnya buat orang yang meminjamkan duit. Kasihan amat itu yang pinjam duit ya. Padahal dalam Islam itu ada ajaran gadai itu adalah untuk memberikan kenyamanan bagi orang yang meminjamkan. Jadi orang kalau meminjamkan duit ada dia punya anggunan, punya jaminan, tenang kitanya. Kamu pinjam duit ya ke saya 50 juta, tapi sawah sini. Sawahnya sertifikatnya sini. Kalau kamu nggak bayar dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, jual tuh sawah, bayar hutang ke saya. Itu yang membuat kita tenang, gadai itu. Jadi bukan cari duit, ini mah gadai cari duit. Nih saya gadein motor, motornya dipakai kepada orang yang minjemin. Di masyarakat itu begitu. Itu orang-orang munafik itu. Dia tidak mau menerima ajaran baginda Rasulullah SAW. Gak boleh motor kita punya, lalu kita minjam ke si B duit, motornya digadekan dibawa si B dipakai. Itu nggak boleh, haram itu. Nggak ada ulama yang membolehkan. Coba silakan cari searching siapa ulama yang membolehkan. Itu liberal hadirin. Makanya konsep munafik itu salah satu definisinya adalah bagaimana mendustakan sebagian ajaran yang nggak mau nerima. Banyak ya masyarakat ini pacaran kayak membolehkan itu ya. Orang tua teh bangga dengan anak yang punya pacar. Orang-orang munafik itu kayak gitu. Dan ini yang bahayanya itu adalah ketika dia mendustakan sebagian ajaran dari baginda Rasulullah SAW, maka itu adalah kemunafikannya itu adalah termasuk i'tiqad. Alhamdulillah min dzalik ya. Ancamannya itu orang munafik itu hadirin, suratnya surat An-Nisa surat keempat ayat 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Coba bayangin, Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an itu sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah nanti di nerakanya itu aspal. Makanya aspal itu dari bahasa Arab, paling handap.
Bukan orang kafir yang paling hadap tuh. Yang paling bawah di neraka jahanam itu adalah orang-orang munafik. Dan orang munafik itu orang Islam KTP-nya. Tapi dia adalah musuh Islam. Karena dia apa? Dia dusta sebagian ajaran Islam. Yang ajaran Rasulullah yang menguntungkan dipakai, yang tidak menguntungkan tidak dipakai. Naudzubillahi min dzalik ya. Nah, ini berikutnya, nifak itikad itu terlihat bahwa pribadinya itu benci pada Rasulullah SAW kepada ajarannya, sama aja ya. Jadi benci kepada sebagian ajaran daripada Rasulullah SAW. Pada prinsipnya orang-orang munafik itu dia tidak mengakui apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah secara keseluruhan. Makanya orang munafik itu musuh dalam selimut. Dia itu hanya untuk kepentingannya saja. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, ini dan sifat-sifat yang di atas itu yang tadi disampaikan, bahkan dia tidak senang ya jika agama Rasulnya mendapatkan kemenangan. Makanya di dalam surat Al-Munafiqun itu ayat keduanya itu apa? Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddun sabilillah ya. Jadi orang munafik itu dia omongannya bisa sumpah-sumpah ya, ngomongnya yang penting meyakinkan supaya tak menghalangi jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang menghalangi. Nih lihat orang kalau menghalangi ajaran Rasulullah itu kelihatan orang munafik itu nggak mau itu. Karena merasa rugi dengan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Nah, yang sekarang yang akan kita bahas secara dalam adalah kemunafikan secara lahiriah hadirin. Ini munafik ini hadirin yang sifatnya nifaknya itu nifak asgor, kecil ya. Atau nifak amali. Jadi kemunafikan dalam bentuk amaliyahnya. Ini banyak sekali hadis Rasulullah SAW. Bahkan di dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 142 ya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran itu, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa yukhadi'uhum wa idza qamu ila salata kusala. Saya lupa lagi ayat itu. Yura'un nasu wa la yadhkuruna illa qalil gitu. Allah menyampaikan bahwa orang munafik itu pertama dia yukhadi'un. Dia menipu kepada Allah. Yang nipunya kayak tadi. Oh, gaya itu ya. Lamun korek kampanyenya pakai sorban, pakai siga muslim. Terus jadi bohong ya. Banyak yang gitu di masyarakat. Banyak. Menipu kepada Allah, padahal kata Allah, akulah yang nanti akan menipu dia. Orang-orang munafik. Yang kedua di dalam Al-Quran itu, dalam surat An-Nisa itu, Allah menyampaikan orang munafik itu kalau salat itu malas. Jadi lihat kita munafik tidak dalam amaliyah sholat, lihatlah sholat di masjid dengan sholat di rumah ketika sendirian aja gitu. Ini saya suka diuji di situ. Saya masih ingat kepada ada Ustadz Febri dulu ya, ada sahabat kita. Kalau sholat itu beliau itu lama itu ya. Saya tanya, Ustadz antum sholat itu lama banget. Apa jawaban beliau? Kita itu jangan tergesa-gesa dalam sholat. Saya suka ingat itu amanah saya. Padahal saya tahu sholat itu harus khusyuk, santai, enak. Tapi dengar dari kalimat beliau, suka teringat pada saat ketika sholat. Yang membedakan kita lihat di masjid dan di rumah saja. Kalau di rumah kita sholatnya itu istilahnya cungcong lah, santai-santai, karena nggak ada yang lihat. Beda kan kalau ada yang lihat ya. Apalagi antum menjadi imam, kan didengar. Wah, ini Ustadz Sadam jadi imam. Bacaannya nggak pernah paham saya juga. Ustadz antum itu hafiz, nggak apa-apa, bagus. Tapi bedakan ketika kita sholat sunnah, ketika sholat ketika di rumah. Kalau ada bedanya, berarti kita itu masih harus diperbaiki sholat kita. Berarti kita itu tadi yura'un nas, ingin dilihat, ingin dipuji oleh manusia. Banyaknya orang munafik itu dalam sholatnya. Ini hati-hati hadirin. Kita itu suka melihat ini aja gitu ya. Hidup itu pingin tampil secara ini aja. Mohon maaf ya, saya jadi imam itu, kalau mau jadi imam suka beristiadah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mau tampil itu
ya harus menghafal Quran itu. Kalau nggak dihafal nggak bisa, Ustaz. Nih antum saya lihat Ustaz Sadam, Ustaz Angga, setelah pada subuh kan terus mengulang hafalan. Ketika mau tampil itu kan kadang diuji di situ, mau tampil apakah mau dinilai oleh orang. Ini nih hebat bacaannya. Makanya dalam hadis itu banyak penghafal Al-Quran dalam hadis Rasulullah, dia menghadap Allah. Ya, tapi kata Allah, kadzabta, kamu dusta. Karena kamu itu menghafal Quran itu untuk dipingin dilihat jagonya, jadi dipingin dipuji. Orang-orang munafik itu. Tahu senokronya ulama yang diciptakan oleh Belanda yang merusak Indonesia. Itu senokronya itu ulama. Dan dia hafal 30 juz. Coba baca sejarah senokronya itu. Kan selalu dalam sejarah itu siapa yang merusak umat Islam di Indonesia, ulama Belanda itu disebut senokronya. Dia hafal, fikihnya hebat, hukum agamanya hebat, hafal Quran. Tapi dia merusak Islam di Indonesia. Nah itu seperti itu orang-orang munafik itu. Makanya Allah menyampaikan bahwa orang-orang munafik itu salah satunya adalah keislamannya kelihatan, tapi sebetulnya dia musuh Islam. Mari kita coba bacakan. Jadi tadi dalam Al-Quran itu orang yang pertama dari Al-Quran itu pertama apa? Orang munafik itu suka menipu Allah. Yang kedua dia apa? Kalau sholat itu malas-malasan kalau tidak dilihat orang. Kalau dilihat orang mah semangat. Yang ketiga dia ria. Ya, ria itu ingin dipuji. Makanya yang merusak amal kita itu adalah ria. Ini pembahasannya panjang kalau masalah ria. Yang keempat adalah dia adalah kalaupun dia zikir, dia itu sedikit. Zikir itu sedikit itu bukan berarti panjang pendeknya, bukan. Jadi mengingat Allahnya itu dia sangat sedikit sekali. Nah itu orang-orang munafik ya di dalam Al-Quran. Nah kita coba dengarkan apa yang disampaikan oleh beberapa hadis Rasulullah SAW. Ataupun di sini kita coba melihat dulu definisi daripada orang-orang munafik kata ulama ya. Di sini disampaikan pertama dari Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa orang-orang munafik itu definisinya di antara tanda kemunafikan itu adalah berbeda antara hati dan lisan. Berbeda antara sesuatu yang tersembunyi dan sesuatu yang nampak. Berbeda antara sesuatu yang nampak berbeda dengan yang masuk dan yang keluar. Ini luar biasa ini ya. Al-Hasan Al-Basri itu minan nifaq ikhtilaful qalbi wal lisan. Jadi pokoknya orang munafik itu bahasanya A nah hati nama B gitu ya. Gitulah. Namanya bahasa orang aja begitu. Dia selalu ada mukanya dua gitu ya. Orang munafik itu. Makanya Al-Hasan Al-Basri mengatakan begitu. Ibnu Rajab ya, ulama juga mengatakan bahwa yang disebut kemunafikan, yang disebut nifak amal itu, ulama besar ini disampaikan bahwa antara yang nampak dan tersembunyi berbeda. Nah ini sebetulnya kita bisa lihat diri sendiri. Hati dan lisan, hati dan perbuatan itu harus sama. Makanya kemarin saya pernah menjelaskan bagaimana kita dalam bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau syukur kita itu kan hanya lisan saja, gampang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tapi hatinya nggak pernah bersyukur, perilakunya nggak pernah bersyukur, makanya tidak bisa menambah kenikmatan kita. Gitu ya hadirin. Nah di sini kita dengarkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita mendengarkan saja. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, min alamatil munafik, salah satu. Kata Rasulullah itu bahwa di antara tanda munafik itu ada 3. Nah, ini. Idza hadasa kadzaba. Jadi kalau ngomong suka bohong. Ya. Ini hati-hati hadirin. Al-kadzab ini, dusta ini dosanya besar. Makanya dalam surat apa ya? Maaf, Al-Mursalat ya. Al-Mursalat itu Allah mengulang berkali-kali persis seperti ayat di surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau dalam Al-Mursalat itu wailul yauma idzil lil mukadzibin. Wailul yauma idzil lil mukadzibin. Allah ulang berkali-kali sampai 11 kali kalau enggak salah.
Dalam surat Al-Muzammil betul Ustaz? Ya. Innal muttaqina, ya betul. Ya, dalam surat Al-Muzammil. Bahwa Allah mengatakan celakalah orang yang selalu ngomong dusta. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa tanda kemunafikan itu satu, dia kalau ngomong suka bohong, ya. Ini hati-hati nih yang suka bohong, ya. Dan sifat bohong itu tidak disebut sifat yang sifatnya melekat kepada manusia. Itu adalah syaitan. Kan kalau pemalu mah sifat, kadang bisa ada orang gitu pemalu ya. Tapi kalau orang sudah dia saya mah ada karakternya atau sifat saya mah pembohong, nggak ada yang begitu ya. Karena pembohong ini adalah dari syaitan. Ketika seseorang ngomongnya sering bohong, maka tanda kemunafikan itu ada pada diri seseorang tersebut. Kata Rasulullah ini mengatakan dalam hadis riwayat Muslim ya. Ini kalimatnya sudah udah populer. Idza hadasa kadzaba, kalau ngomong suka bohong. Nah, hati-hati. Kata Rasul yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Jadi orang munafik itu kalau dia berjanji suka apa? Tidak menepati. Ya, hati-hati nih. Makanya kalimat thayyibah yang diajarkan dalam Islam itu, kalau mau janji itu pakai insya Allah. Kamu mau datang gak ke undangan saya? Insya Allah, kalau saya punya waktu, kalau ada waktu saya akan datang. Insya Allah itu harus menjadi kalimat di mulut kita. Jangan siap, laksanakan. Wah, gitu ya. Padahal insya Allah siap saya lakukan. Insya Allah ini adalah bahasa kalimat thayyibah bahwa apa yang kita akan rencanakan itu Allah lah yang akan menghendaki itu terjadi. Makanya kata Rasulullah, salah satu ciri daripada orang munafik amalan ya, dari amali itu adalah ketika dia berjanji suka tidak mengkhianat, berkhianat, tidak menepati. Apalagi kalau bayar hutang ya. Bayar hutang itu kayak apa ya? Janjinya kayak tukang jahit tuh, maaf ya, ini jadi ini. Tukang jahit kadang suka gitu, besok ya. Nah, nanti pada saat besok lu belum beres, besok lagi. Adapun sama ketika bayar hutang. Banyak orang yang mengingkari janji apa yang disampaikannya. Ini hati-hati hadirin. Sudah mah kita hutangnya tidak dibayar dosa besar, sudah mah tidak menepati janji, kita termasuk tanda kemunafikan. Jadi kalau janji itu betul-betul harus kita penuhi. Karena kata Rasulullah, wa idza wa'ada, ketika seseorang sudah berjanji, maka janganlah kita tidak menepati. Dan yang ketiga di sini dalam hadis riwayat Muslim itu, idza tu'mina khana, apabila dia diberikan amanah, dia mengkhianati amanah itu. Ini biasanya orang-orang yang diberikan amanah itu biasanya punya jadi pemimpin, ya, diberikan amanah. Kita juga sebetulnya sebagai orang tua, sebagai ayah, diberikan amanah keluarga kita. Nah, kata Rasulullah SAW, apabila diberikan amanah dia khianat. Makanya hati-hati nih ya. Kalimatnya sama di dalam hadis yang lain pun, dalam riwayat yang lain, kalimatnya kan ayatul munafiqina salasun, tanda-tanda munafik itu 3 sama tadi ya. Nah, di sini Rasulullah SAW kalimatnya itu, idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tu'mina khana. Itu 3 ini dalam hadis itu ya. Nah, tanda munafik yang itu yang tadi disampaikan dalam hadis riwayat Muslim. Ada juga dalam hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kita dengerin aja. Kata Rasulullah itu ada 4 tanda. Tadi 3. Dalam hadis ini, dalam riwayatnya, ini sama kalimatnya tapi ada tambahnya. Dalam hadis riwayat Muslim sama riwayatnya Muslim. Ada 4 tanda, jika seseorang memiliki 4 tanda ini, maka dia disebut memiliki munafik tulen. Jadi kalau 4-4-nya ada, munafiknya tulen. Tapi kata Rasulullah, jika salah satunya ada, maka dia disebutkan kemunafikannya itu perilakunya tidak tulen ya. Yang pertama apa? Tadi sama ya. Kalimatnya hatta yad'aha idza tu'mina ya. Pertama, ketika diberikan amanah khianat ya. Di sini disebutkan wa idza hadasa kadzaba, jika ngomong bohong.
Wa idza ahada ghadara, ya. Yang ketiga adalah jika membuat perjanjian dia suka tidak terpenuhi. Nah, ini yang keempatnya tambahnya itu wa idza khasama fajara. Jadi kalau orang munafik itu jika berselisih dia itu dendaman gitu ya. Nih orang-orang ini, orang munafik itu kelihatan. Selisih makanya jangan berdebat. Tapi banyak tahu ilmu kita itu supaya tidak berdebat. Orang yang berdebat itu kalau dia berilmunya satu pemahaman. Makanya Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim ini yang keempat tanda kemunafikan itu kalimat itu apabila berselisih dia berbuat zalim kalimatnya. Nih, ini kebanyakan bahayanya itu berbeda pemahaman dalam Islam. Beda dikit aja berbuat zalim. Wah ya, beda sedikit. Wah, menyesatkan, membuat sesat pemahaman yang berbedanya. Yang kedua berbuat zalimnya, bawa teman-temannya supaya benci ke dia. Lalu yang berikutnya memojokkan dia karena berbeda pemahaman dengan kita berselisih. Ini hati-hati hadirin. Yang namanya berdebat, berselisih itu dilarang dalam Islam. Yang ada itu diskusi, bermusyawarah supaya dalam satu pemufakat. Saling menghargai pendapat itu. Ini mah ada orang tuh yang punya pendapat, yang lain berpendapat tuh nggak mau denger ya. Ada yang begitu orang? Ada. Pendapatnya aja pengen didengar ya. Walaupun kita capek-capek ngomong, karena dia sudah sifatnya tidak mau berselisih dengan kita, dia tidak mau menerima pendapat kita. Ini yang bahaya. Makanya kalimatnya itu kita diskusi, cari terbaik. Mungkin ide teman kita yang lebih baik dari kita. Makanya dalam Islam itu, munafik itu yang keempat itu kalimatnya begitu. Sok coba lihat. Kalau berselisih itu dia zalim, kelihatan. Orang-orang yang munafik itu begitu. Tapi wajahnya Islam, pakai kopiah, rajin sholatnya. Tapi dia gak gitu orangnya. Kalau berselisih itu ada orang begitu deh. Makanya bertaubatlah. Nah di sini ya. Jadi kalimat-kalimat itu kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya Rasulullah. Nah sekarang kita coba mendengarkan dari Rasulullah SAW itu. Di antara hadis yang tadi disebutkan menunjukkan dicelanya perbuatan dusta. Jadi yang disebut bohong itu Rasulullah itu mengatakan tanda munafik. Nah, dalam hadis riwayat ini saya menyampaikan saja supaya kita lebih takut ya. Kalau ngebohong itu dosanya besar. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, Rasulullah sudah mengatakan bahwa hendaklah kalian berlaku jujur, ngomongnya benar. Kalimatnya kan gini. Sebutkan alaikum bisidqi. Kamu itu harus jadi orang yang jujur, yang suka bohong. Maka nama saya itu dulu kata mama saya, bapak saya itu kan memberikan nama Solihin Al-Amin. Al-Amin itu gelarnya baginda Rasulullah pada saat ketika dia sebelum diangkat Rasul pun salah satu pemuda yang sangat dipercaya oleh pada saat itu di Mekah. Penduduk Mekah itu adalah baginda Rasulullah. Makanya Kanjeng Nabi itu dipanggilnya Al-Amin. Nah salah satunya Al-Amin ini diterapkan di nama saya. Itu supaya kita berlaku jujur dapat dipercaya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadisnya itu alaikum bisidqi. Nah, disebutkan langsung fa inna sidqa yahdi ilal barri. Karena kalau kamu katanya sudah berkata jujur, sudah dalam kebenaran itu ya, akan mengantar kepada albir, kebaikan. Makanya orang jujur itu santai, dia nggak pernah takut. Ini saya nih, saya jadi kepala sekolah itu hampir sudah mau 8 tahun. Saya pernah diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Pusat Kementerian, diperiksa BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, diperiksa oleh Inspektorat Bandung. Hadirin, wah luar biasa diperiksa manusia saja. Kalau pingin nyaman jujur, itu aja kalimat. Dan ini sulit hadirin. Makanya Rasulullah mengatakan, naudzubillah min dzalik ya. Makanya kata Rasulullah, fa inna sidqa yahdi ilal birri. Jadi kalau kamu berbuat jujur, ngomongnya benar,
maka akan membawa kepada kebaikan. Tapi kalimat wa innal birra yahdi ilal jannah. Kalau kamu sudah baik, kebaikan itu akan membawa kita kepada surganya Allah. Makanya ngomongnya tidak bohong, kepada kebaikan, kebaikan surga. Jadi orang jujur pasti masuk surga. Orang yang ngomongnya benar, yang suka bohong, ngedibrul, ngawaduk bahasa orangnya, bahasa Sunda ngawaduk we manehna mah. Ngomong nanti ngabohong wae tersep gitu ya. Karena orang ngomong ngebohong we kecewa gitu ya, punya teman yang suka bohong. Makanya Rasulullah mengatakan begitu. Bahkan di dalam hadis ini luar biasa ya. Hati-hati dengan masalah orang yang dusta. Sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan mengantarkan pada neraka. Kalimatnya sama ya. Jadi kata Rasulullah yahdil ilal fujur ya, bahwa al-kadzab yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Orang yang bohong itu akan kepada kejahatan, kejahatan akan kepada neraka. Makanya Allah Rasulullah mengatakan terkait masalah bohong itu. Ya. Tapi dalam Islam, saya menyampaikan pada kesempatan ini menyampaikan ada hadis yang boleh bohong. Nah, ini jadi hadirin, boleh bohong kata Rasulullah ya. Dibenarkan dalam Rasul. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat ini boleh bohong, ini boleh. Ya, bahkan dianjurkan bohongnya. Dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari bahwa ada 3 yang diperbolehkan bohong. Jadi Pak Soeharto kalau mau bohong yang 3 ini aja boleh. Ya, dari Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Muhim, di antara para wanita yang berhijrah ya, pertama kali, jadi itu wanita yang pertama hijrah dengan Rasulullah SAW, mengabarkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak disebut pembohong jika bertujuan untuk mendamaikan 2 yang berselisih. Jadi gini, si A si B itu lagi berselisih nih, Pak Iwan sama Pak Roy itu lagi inilah lagi konflik lah. Nah saya ngebohong ke Pak Iwan, Pak Roy itu nanyain Pak Iwan loh, padahal nggak nanyain Pak Iwan, Pak Roy nanti nanyain Pak Roy itu Pak Iwan, wah dia tuh kan Pak Iwan itu semangat, masa sih Pak Solihin, bener tadi ketemu dengan Pak Roy, ngomongnya Pak Iwan kemana, sudah lama nggak ketemu. Padahal saya ngebohong itu untuk bagaimana mendamaikan 2 orang tersebut. Itu diperbolehkan bohong, tidak berdosa. Ya, itu yang pertama hadirin. Ya. Yang kedua, jadi mendamaikan yang sedang berselisih. Yang kedua adalah ketika dalam peperangan, betul ya, ini sama. Jadi pada saat peperangan ada pasukan lagi nyari gitu ya, kita ngebohong, kamu lihat gak orang ini gitu ya? Oh nggak tahu, padahal tahu gitu kemana larinya. Itu diperbolehkan dalam untuk menyembunyikan pasukan Muslim ketika sedang berselisih. Nah, itu diperbolehkan. Berbohong ya. Dulu zaman Belanda banyak kan masyarakat yang nggak bohong ya, yang bohong untuk menyembunyikan tentara pada saat itu supaya tidak ditangkap oleh Belanda. Dan yang terakhir ini yang susah ya, yang susah nih. Nih kata Rasulullah SAW kalimatnya ini. Nih kalimatnya itu ketika seorang suami pada istri ngebohong untuk tujuannya adalah untuk membawa kebaikan rumah tangga. Jadi seorang suami berbohong kepada istri untuk kebaikan di rumah tangga diperbolehkan, Bu Haji. Kata Rasulullah, tapi ini lain ngabohong rumahnya. Jadi enak ngabohong seperti penghasilan, kita punya 10 juta. Terus ngomong ke istri, moga penghasilan 2 juta itu mah bohong ya, karunya itu mah berarti koret atau masalah kita. Jadi nggak bohongnya begini, ketika kita ini saya juga sulit nih, ketika mau makan nih, keasinan gitu ya, nah gitu keasinan. Tapi saya mah kadang nggak kuat itu teh, ngomong nggak bohong teh, ih asin teh bu ya, masakan teh itu sebetulnya kata Rasulullah boleh bohong, gitu ya. Itu, ini enak gitu ya, tidak kasih. Padahal sebetulnya berbohong kita itu dan diperbolehkan. Ketika lihat istri dandan, Pak Ade ya, menurut kita itu kurang halusnya dia, tapi karena untuk membahagiakan istri ngomong bagus, ditanya bagaimana Pak Ade, cantik gak saya ini, wih mantap. Padahal sebetulnya nggak lihat mantapnya. Itu ya hadirin yang berbahagia.
Jadi diperbolehkan 3 berbohong. 1, ketika berselisih kita untuk mendamaikan. Yang kedua, pada saat kita berperang, kita boleh menyembunyikan pasukan ketika kita berbohong. Dan terakhir adalah suami boleh berbohong kepada istrinya karena untuk kebaikan rumah tangga. Banyak dalil-dalil terkait masalah yang diperintahkan, masalah munafik ini. Ketika kita berjanji harus ditepati. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran ya, bahwa Allah menyampaikan apa? Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud ya. Dalam Al-Quran itu ya, wahai orang beriman, tepatilah janjimu. Jadi Allah mengatakan seperti itu. Banyak sekali ya, ini yang perlu saya bacakan tapi karena waktunya sudah siang. Pada prinsipnya ada 4 tanda kemunafikan sebetulnya yang diperintahkan, yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Pertama adalah ketika dia suka berbohong, berarti tanda munafik. Yang kedua adalah ketika dia berjanji dia tidak menepati. Yang ketiga apa tadi? Ketika dia diberikan amanah dia hianat. Dan yang keempat, ketika dia berselisih dia berbuat zalim. Perangkat-perangkat yang 4 ini dilarang oleh semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis. Jadi tadi yang saya terangkan adalah pada saat ketika berbuat dosa, berbuat dusta. Hal yang berbahagia itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bahwa pada kesempatan hari ini adalah berita dari Allah dan Rasulnya kepada kita semua supaya kita jauh dari kemunafikan. Munafik ini kalau sudah ada pada diri seseorang, maka tanda munafik ini adalah akan membuat kita menjadi orang-orang yang sangat celaka. Karena Allah menyampaikan, tadi saya sampaikan dalam surat apa? Surat An-Nisa ayat 145, bahwa yang paling bawah dalam neraka jahanam itu adalah orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah mereka akan ditempatkan di neraka di paling bawah ya. Jadi kalau ada orang kufur di atasnya ya, orang kafir di paling bawah di dalam neraka kita. Naudzubillahi min dari. Demikian bisa disampaikan. Sebenarnya masih banyak hadis yang bisa disampaikan terkait kemunafikan ini, tapi pada prinsipnya ada 3, ya ada 4 tadi yang sudah disampaikan, bahwa mudah-mudahan kita bisa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sifat-sifat tadi untuk jauh dari pribadi kita. Amin ya rabbal alamin. Awas, hati-hati kalau ngomong jangan bohong, kalau punya janji tepati, kalau diberikan amanah harus kita tepati juga amanah itu, jangan hianat. Dan kalau kita berselisih jangan sampai kita zalim kepada orang yang berbeda pemahaman. Demikian bisa sampaikan, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita sarapan, sekarang ada apa? Lontong sayur ya. Terima kasih yang sudah berpartisipasi juga ya. Ayo teman-teman tuh, Kiki dibantu tuh para santri, kasihan tuh Kiki bawa itunya, udah dipincukin ya. Ini mata saya tuh Ustadz, mata sayanya dekat itu kurang bagus ini ke mata nih. Aduh nggak kuat nih kaki sila lama ting ya. Ayo Ki, udah siap Ki? Maaf.